Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilman la yanfa' wa min qalban la yakhsha wa min nafsan la tasba' wa min du'a la yastajabu laha. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah karuniakan kenikmatan yang tidak terhingga kepada diri kita semua, sehingga kita bisa ditolong oleh Allah, diberikan kemampuan, kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa mendekat kepada Allah melalui majelis di malam hari ini di Ar-Raudhah, di Taman Surga, yang insya Allah binatang-binatang kecil yang bersembunyi diam, yang bersembunyiannya, mereka semuanya mendoakan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita amalkan pada kesempatan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan dan akan tentunya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat untuk kebahagiaan kita di dunia hatta nanti di yaumul akhir. Nah, ibu bapak sekalian, yang kedua, tidak lupa senantiasa sholawat dan salam tetap terlimpah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang senantiasa setia mengikutinya, dan kemudian juga kita sangat berharap mudah-mudahan selalu dikaruniai kekuatan, kemampuan, petunjuk untuk terus bisa mencontohnya, dan sangat berharap sekali mudah-mudahan nanti di yaumul akhir bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita tinggal menghitung hari untuk kemudian kita mudah-mudahan semuanya bisa dimasukkan oleh Allah di bulan yang mulia, bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan 1446 Hijriah. Karenanya barang siapa yang mempersiapkan diri untuk menyambut bulan istimewa ini, maka tentunya nanti akan diistimewakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, hal yang paling kita harus persiapkan pada kesempatan ini sebelum beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, tentunya adalah bagaimana kita harus mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para salafus saleh, kemudian para ulama yang senantiasa mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Dengan kita semuanya sudah seusia ini, mungkin sudah puluhan kali bertemu dengan Ramadan.
ya. Ada yang sudah 20 kali ketemu Ramadan setelah baliknya kita, tentu ada, karena sudah ada yang usianya 60 tahun, ada yang usia sudah 65 tahun, setelah 15 tahun berarti sudah 40-an kali, bahkan mungkin 50-an kali, ya. Pak Sapari sampun pinten pagi Ramadan. Sudah banyak kali gitu ya. Dan Ramadan ini adalah madrasah. Ramadan ini adalah sekolahan buat kita semuanya. Ya, mau sekolah ini berarti pulang jalan sami ini kan pun alumni Ramadan yang bunting pinten-pinten gitu ya. Ya, kinten-kinten statusnya kita lulus Ramadan ini nopo kumlot nopo biasa-biasa mawon. Menjadi orang yang la'alakum tattaqun, ya, yang itulah sasaran dan tujuan kita bersama, ya. Tapi sebaliknya kinten-kinten yang tinggal beberapa hari ini akan datang Ramadan, ketahui sih wonten napa boten tiyang ingkang pegel. Wonten napa boten, Pak? Wah, Ramadan meneh, poso meneh gitu. Kinten-kinten enten napa boten? Ya, tentunya ada juga. Makanya melihat keagungan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, maka kita harus mempersiapkan sesuatu yang tidak main-main, ya. Jangan sampai yang kita mungkin beberapa waktu yang lalu di Ramadan 2 tahun, 3 tahun yang lalu, mungkin kita masih bersama dengan teman kita, dengan family kita, dengan keluarga kita. Tapi hari ini yang akan memasuki Ramadan 1446, mungkin mereka sudah tidak lagi bersama dengan kita. Mungkin mereka sudah mendahului kita, dipanggil oleh Allah SWT terlebih dahulu. Tapi ketika kita masih diberikan usia, masih diberikan kesempatan, ya harus menyambutnya dengan sebaik-baik penyambutan. Dan harus memberikan kebahagiaannya sesungguhnya ketika kita diberikan peluang itu. Maka Bapak Ibu sekalian, harus kita catat, ya, kadang yang menjadikan kita lupa, apa sih sesungguhnya yang kita persiapkan ketika kita mau memasuki bulan Ramadan ini. Inilah pertanyaan yang harus kita jawab. Kadang kita sibuk, biasanya lek bagi Ramadan ngoten nyiapin apa Bapak? Ya. Kadang kita menyiapkan teknis fisik yang luar biasa. Tapi sesungguhnya kita ada sesuatu yang terlewatkan. Karena sesungguhnya ini yang justru akan sangat berpengaruh bagaimana kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas ibadah Ramadan itu dengan berhasil. Dan Allah pun menerima apa yang kita lakukan. Karena apa? Kita sangat paham betul Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita itu melakukan ibadah-ibadah fisik apapun bentuknya, ya, kita di Ramadan puasa, kita di Ramadan tilawatil Quran, kita di Ramadan melakukan aktivitas dakwah dan seterusnya. Tapi ketika di awal mau masuk Ramadan dan kemudian setelah Ramadan, kita tidak pernah memperhatikan masalah hati kita, masalah kalbu kita, maka bisa jadi nanti akan keterusan ketika kita masuk Ramadan, sehingga puasa kita sia-sia. Kemudian amalan-amalan tilawatil Quran di sepanjang Ramadan kita pun juga sia-sia. Maka kita sangat ingat betul Bapak Ibu sekalian ketika Rasulullah menyampaikan, sungguh ada 3 golongan yang nanti akan Allah masukkan pertama sekali ke neraka, sebelum semua penghuni-penghuni neraka yang lainnya Allah jebloskan di dalam neraka. Siapa mereka Bapak Ibu sekalian? Mereka bukan pezina, mereka bukan pembunuh. Justru mereka, kata Rasulullah, adalah mereka orang yang syahid di jalan Allah. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sudah memperjuangkan semuanya, kemampuannya, perbekalannya, hartanya, bahkan jiwanya di jalan Allah, sampai syahid di jalan Allah. Tapi kenapa orang yang seperti ini justru dimasukkan ke neraka pertama sekali oleh Allah? Golongan yang kedua, orang-orang yang senantiasa mendakwahkan, alimun wal muta'alim. Dia mengajarkan ilmu Allah, mengajarkan ayat-ayat Allah dengan luar biasa, semua yang Allah berikan kemampuannya untuk menghafal, kemampuannya untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Justru mereka golongan orang-orang yang dijebloskan ke neraka pertama sekali sebelum penghuni-penghuni neraka yang lainnya Allah masukkan. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, bersedekah,
dengan luar biasa infak sedekahnya, tapi justru mereka yang dimasukkan oleh Allah ke neraka pertama sekali sebelum yang lainnya. Ya, kinten-kinten masalah nopo Bapak Ibu sekalian. Ya, hati. Yang pertama, wahai fulan, ketika nanti dipanggil seorang syahid di jalan Allah, aku telah memberikan kamu kekuatan, kesehatan, kemampuan. Engkau gunakan untuk apa yang aku berikan itu, kata Allah. Makasih fulan tadi yang merasa dirinya sudah berjuang mati-matian di jalan Allah. Ya Allah, sebagaimana yang Engkau ketahui, Engkau berikan aku sehat, Engkau berikan aku kekuatan, Engkau berikan aku perbekalan. Aku gunakan semua sehatku, kemampuanku, dan perbekalanku untuk berjuang di jalan-Mu, ya Allah. Sampai kemudian aku mendapatkan kematian syahid di jalan-Mu. Maka ternyata apa jawab Allah? Allah mengatakan, kadabta. Engkau bohong. Engkau melakukan itu betul. Tapi ternyata engkau melakukan itu semuanya hanya ingin dipuji, hanya ingin dilihat supaya engkau itu pemberani. Engkau seorang yang berjuang di jalan Allah betul benar-benar. Maka engkau telah mendapatkan status itu, dan ternyata hatimu hanya untuk mendapatkan itu. Maka malaikat seret orang ini, kepala di bawah, kaki di atas, dilempar ke neraka. Yang kedua pun juga demikian, orang yang katanya alimul muta'alim, senantiasa mengajarkan, mendakwahkan, qari, membaca ayat-ayat Allah, ditanya oleh Allah, semuanya dia saksikan untuk menggunakan kemampuan, kesehatan, dan sebagainya untuk di jalan Allah. Tapi ternyata lagi-lagi Allah mengatakan, kadabta, engkau bohong. Engkau melakukan itu semuanya bukan karena Allah, tapi kau hanya ingin dilihat oleh orang, dipuji oleh orang, supaya engkau dilihat, dipuji kalau bahwasanya engkau adalah seorang yang alim, seorang kiai, seorang qari, seorang yang hafiz Quran. Tapi engkau melakukan itu semuanya bukan karena Allah. Ya, karena engkau ingin dilihat, dipuji oleh manusia. Maka malaikat seret orang ini lempar ke neraka. Demikian juga yang ketiga, seorang dermawan, seorang yang infak sedekahnya luar biasa. Tujuannya bukan karena Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, salah satu hadis Rasulullah SAW yang menjadikan diri kita harus hati-hati banget. Bahwasanya semua, kalau hati ini sudah konslet, ya, maka semua amal-amal yang kita lakukan, kalau hati ini sudah konslet, maka semuanya akan terbakar hangus. Tidak ada artinya apa-apa. Maka ketika kita pengen menyambut Ramadan yang istimewa ini dengan penyambutan, dengan persiapan yang istimewa, maka untuk menyiapkan ibadah-ibadah kita nanti di sepanjang Ramadan, kita harus pastikan bahwasanya hati kita ini ya betul-betul bersih, betul-betul lapang, tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya semata karena Allah. Makanya ketika kita punya obsesi bahwasanya satu kali Ramadan saja yang kita isi, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, dan kita mendapatkan Ramadan yang terbaik, maka insya Allah itu sudah luar biasa. Satu kali Ramadan saja, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka menjadi alumni Ramadan yang berkah, walaupun hanya sekali Ramadan, tetapi itu sangat diterima oleh Allah. Maka mizan, timbangan, yang kalau Allah tempatkan di dalam mizan itu bumi, langit, dan seisinya, mizan itu nggak akan goyah. Tapi kata Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan, salah satu a'mal la tuzakku bihi mizan. Ada 3 amal yang kalau amal ini, tiga-tiganya atau salah satu dari 3 amal itu ditaruh di atas mizan, maka mizan jebol, nggak mampu menampung 3 amal itu. Karena apa? Saking beratnya, saking besarnya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pahala yang Allah berikan kepada salah satu amal tadi. Apa 3 amal itu? Kata Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan yang pertama adalah as-sabar, kesabaran. Ya, ternyata sabar itu bagi orang-orang yang sabar, yang Allah sendiri mengatakan innama yuwaffas-sabbiruna ajrahum biyaumil hisab. Jadi Allah akan memberikan sesungguhnya orang-orang yang sabar, maka ganjarannya itu akan Allah langsung yang memberikan, yang tanpa batas, bi ghairi hisab. Itu sabar. Ya. Yang kedua,
adalah orang-orang yang memaafkan. Wa man afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang dia memaafkan dan terus kemudian bisa berbuat baik walaupun dia itu dizalimi, disakiti, maka fa'ajruhu 'ala Allah. Allah sendiri nanti akan membalasnya. Jadi malaikat tidak pernah memberikan pahala bagi orang-orang yang memaafkan, tetapi hanya Allah sendiri nanti akan memberikan. Maka ada sebuah kisah yang nanti di yaumul kiamat, ketika orang-orang sedang berdiri menunggu vonis dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada panggilan.